Halo Moladiners, setelah seminggu penuh berkendara dengan Suzuki XL7, nah di video ini saya akan bahas secara lengkap apa saja yang saya suka dari mobil ini dan apa saja yang saya nggak suka. Nah, penasaran dengan bahasannya? Simak videonya sampai habis. Nah, hal pertama nih yang saya suka dari Suzuki XL7 adalah bantingan suspensinya nih, empuk banget. Walau ground clearance-nya sudah dibuat lebih tinggi 20 mm dibanding saudara kembarnya yaitu R3, namun bukan berarti kenyamanannya jadi berkurang. XL7 bahkan bisa dikatakan sebagai LSUV dengan bantingan suspensi ternyaman di Indonesia. Kenikmatan ayunan kaki-kaki XL7 ini saya rasakan ketika berkendara ke Curug Batu Gede, Bogor, Jawa Barat. Aspal rusak, kerikil, hingga bebatuan tidak ada masalah di libasnya. Dan di dalam kabin rasanya masih sangat nyaman. Suzuki patut diacungi jempol atas racikan suspensi XL7 tersebut. Kemudian hal kedua yang saya suka dari mobil ini, konsumsi BBM-nya irit banget. Saya sudah buktikan sendiri dengan cara berkendara wajar. XL7 bisa menghemat BBM hingga 12,6 km per liter. Catatan tersebut diperoleh setelah melewati berbagai medan, baik itu kemacetan hingga jalanan lengang. Penyebab iritnya konsumsi BBM XL7 salah satunya karena kubikasi murni mesinnya memang tidak terlalu besar, cuma 1462 cc. Walau demikian, secara performa tidak ada masalah sama sekali. Di atas kertas, mesin XL7 bisa mengeluarkan torsi puncak 138 Nm dan tenaga 104,7 PS. Kami pun sudah mencoba langsung melibas tanjakan yang curam. Alhasil, mobil masih mau nanjak dengan gampang. Rasa berkendaranya pun masih menyenangkan dengan bobot kemudi yang pas. Sedikit kekurangannya paling ada di transmisi yang masih 4 percepatan otomatis. Jadi perpindahan gigi kadang masih suka mengagetkan. Terus juga yang saya suka dari Suzuki XL7 adalah harganya terjangkau. Tidak percaya harganya terjangkau? Suzuki XL7 Alfa AT atau varian tertinggi saja dijual 290 jutaan. Bandingkan dengan kompetitor seperti Toyota Rush GR Sport AT 301 jutaan. Lalu Mitsubishi Expander Cross varian tertinggi 326 jutaan. BRV Prestige with Honda Sensing bahkan lebih mahal lagi, harganya tembus 346 jutaan. Satu-satunya LSUV yang bandrolnya di bawah Suzuki XL7 adalah Daihatsu Terios RAT Custom IDS. Harganya 287 jutaan. Gimana, nggak bohong kan saya? XL7 memang terjangkau. Nah, setelah tadi bahas apa saja yang saya suka dari mobil ini, sekarang giliran bahas apa yang saya nggak suka dari Suzuki XL7. Yang pertama, fitur-fiturnya kurang banyak. Salah satu yang disebut fiturnya minim adalah ini nih, meski keyless, tapi kalau mau buka pintunya nih, nggak cukup untuk tangan kita masuk doang nih. Nah, ini belum kebuka, nggak bisa, harus dipencet dulu sininya. Nah, baru dibuka pintunya, masuk deh. Terus, mobil ini juga belum memiliki cruise control. Jadi saat berkendara di jalan bebas hambatan, rasanya kurang rileks. Padahal kompetitor seperti Expander Cross dan Honda BRV telah memilikinya. Kemudian saat berkendara nih,
pintu tidak bisa terkunci secara otomatis. Pengemudi harus menguncinya secara manual. Aneh banget kan? Dari sisi keselamatan, XL7 ini juga fiturnya minim banget. Airbag cuma ada 2, padahal Toyota Rush dan BRV sudah punya airbag yang mengelilingi kabin hingga bisa melindungi penumpang di belakang. Terus, khusus di BRV bahkan sudah ada sistem keselamatan canggih yang namanya Honda Sensing. Ini nih yang semakin bikin XL7 ketinggalan. Walau begitu, bukan berarti fitur di XL7 nggak ada yang istimewa. Contohnya ada Smart E-Mirror yang bisa merekam perjalanan lewat kamera yang ada di depan dan di belakang. Jadi misalnya ada kecelakaan dan butuh bukti untuk mengetahui siapa yang benar atau salah, bisa banget. Terus fitur-fitur standar lainnya juga tersedia, misal AC digital, head unit layar sentuh yang bisa terhubung smartphone. Ada pula panel instrumen yang sudah punya MID digital yang bisa memberi berbagai informasi soal mobil. Terkait charger smartphone, ada di tiap baris bangku, cuma memang yang USB port hanya ada di depan doang. Sisanya kalau mau nyolok butuh adaptor tambahan. Terus hal kedua nih yang saya nggak suka adalah meski namanya Suzuki XL7, tapi ternyata interiornya cuma nyaman buat 6 orang doang. Ya, persis dengan R3. Total headrestnya cuma ada 6. Masing-masing baris bangku cuma punya 2 headrest. Suzuki tidak memberi XL7 headrest tengah untuk bangku baris kedua. Jadi penumpang yang duduk di sana akan kesulitan menyandarkan kepala. Tentu ini mengurangi kenyamanan saat perjalanan. Terlebih kompetitor seperti Honda BRV dan Toyota Rush punya 7 headrest. Kekurangan lain dari XL7, joknya belum dibalut kulit secara menyeluruh walau di varian tertinggi. Padahal fungsi jok kulit sangat penting di mobil keluarga. Jok kulit memudahkan ketika membersihkan kabin dari tumpahan air dan makanan akibat ulah anak-anak. Tidak adanya jok kulit disebut sebagai kekurangan lantaran Honda BRV dan Mitsubishi Xpander Cross selaku rivalnya sudah memilikinya. Padahal kalau dua kekurangan itu diberesin sama Suzuki, sesungguhnya XL7 bisa jadi LSUV yang benar-benar nyaman. Ambil contoh duduk di bangku baris kedua di sisi kiri atau kanannya, rasanya masih cukup nyaman karena joknya bisa direbahkan lagi untuk relaksasi. Terus soal legroom masih bisa kompromi, ada fitur sliding, jadi bisa diatur maju mundur. Ada pula AC double blower. Kalau mau duduk di paling belakang atau baris ketiga, nggak susah. Tinggal tarik tuas ini aja, kemudian masuk deh. Duduk di belakang rasanya juga cukup lah buat orang dewasa. Joknya bisa direbahin persis seperti baris kedua. Terus posisi kaki juga rileks, nggak kayak orang jongkok seperti halnya di Toyota Rush. Paling kurangnya ada di legroom aja yang agak mepet untuk orang dengan tinggi 168 cm seperti saya. Begitu juga dengan headroomnya. Kalau penumpang nggak banyak, jok belakang bisa dilipat rata lantai untuk menghasilkan bagasi yang cukup luas. Begitu juga jok baris keduanya. Yang terakhir, yang saya nggak suka dari Suzuki XL7 ini adalah desainnya. Kalau dibanding R3 sih, XL7 sudah terkesan SUV banget. Ada roof rail, terus juga pakai aksesori di sekujur tubuh baik di depan, samping, dan belakang yang membuatnya lebih berotot. Tapi kalau dibanding kompetitor, XL7 sebenarnya masih kalah gagah. Gak percaya? Cek aja ukuran peleknya yang cuma pakai 16 inci. Padahal Toyota Rush, Mitsubishi Xpander Cross, dan Honda BRV itu sudah pakai pelek lebih besar atau 17 inci. Kemudian desain XL7 juga tampak kurang proporsional, terutama di bagian belakang. Di bawahnya lebar tapi makin ke atas makin langsing.
Meski demikian, bukan berarti mobil ini nggak punya keunggulan dalam hal desain. Ada satu hal yang nggak dipunya kompetitor, yaitu pilihan warna two-tone yang beda antara bodi dengan atapnya. Warna two-tone ini membuat tampilan XL7 semakin stylish. Oke, setelah tahu tadi review lengkap dari Suzuki XL7, nah bagaimana menurut kamu? Apakah mobil ini layak untuk dibeli? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan untuk informasi lebih lengkap tentang dunia otomotif, kamu bisa klik di www.moladin.com dan jangan lupa subscribe channel YouTube Moladin. Dah.